puasa itu kan tadi itu zakatnya Tubuh. Ya, Coba. zakatnya tubuh, zakatnya sehat. Hubungan dengan zakat fitrah gitu Nah, ya. Itu zakat fitrah itu zakatnya yang kedua waktu abdolnya itu kira-kira gimana? Ada hubungannya dengan amilin. Amilin itu kalau misalkan mendapatkan titipan zakat fitrah, memang lebih gampang kalau mau menyalurkan rada jauh dari pas hari mepet-mepet begitu. Apalagi kan ada ketentuan harus dibelikan beras dan sebagainya begitu ya. Betul. Untuk keamanan dan keabdolan sehingga semuanya enak antara yang berzakat fitrah, terus kemudian yang amilin itu mungkin ada trik-trik tertentu Ya. yang tidak melanggar agama. Dan kira-kira apa bedanya dengan sedekah ya? Oh, salah. Coba saya ini Ya. saya tanya lagi Bang, Ya. melanjut pertanyaan Bang. Ya. Zakat fitrah itu muncul pas bulan puasa aja kan gitu Kiai? Baik, saya jawab ya. Sebelum saya jawab itu, apa beda PPH dan PPN? Kurang itu. Biasanya. Nah, apa beda? Ya, kalau PPN Atau misalnya PPH itu untuk ini Kiai, pajak. Dua-duanya kan pajak. Dua-duanya pajak. Maksud saya ada pajak penjual, ada pajak pembeli, ada pajak apa lagi? BPHTB. Masalah. Nah, zakat fitrah benar adalah pajak. Benar adalah zakat yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi seperti pajak penjual hanya ada kalau ada transaksi. Ada transaksi ya tidak ada pajak penjual dan pembeli. Nah, zakat fitrah memang hanya ada di bulan suci. Intinya awalnya sebetulnya pertanyaan beliau ini sangat mungkin kalau ada kerjasama dan kesepakatan edukasi untuk semua pihak. Karena tujuannya itu adalah tidak ada yang bersedih di hari raya. Tujuan utamanya itu tidak ada yang lapar di hari raya, tidak ada yang bersedih, tidak ada yang tidak punya makanan pokok. Itu sebetulnya intinya. Ya, setuju. Bisakah kita lakukan sebelum? Sebetulnya dalam fikih itu memang diharapkan terbagikan sebelum, bahkan sebelum sholat hari raya katanya begitu. Karena supaya itu tadi masuk ke hari raya. Boleh saja dibagikan sebelum, tapi yang penerima juga menjalankan amanat. Pak, ini untuk hari raya. Nah, itu yang kadang-kadang ya misalnya seperti fidyah. Fidyah itu mesti makanan. Supaya dimakan, memang fidyah itu to'amu miskin misalnya, to'amu masakin dalam qiraat yang lain. Tapi kalau kita berikan cashnya, itu tidak ada jaminan, tidak jadi makanan. Nah, itu rokok gitu ya. ya, kalau jadi pulsa gimana? Nah, itu kan ya, nanti dimakannya bukan oleh kita tapi oleh pulsa. Apalagi kalau ojol gitu. Ya, judol gitu. Karena sekarang definisi miskin itu bukan hanya ke makanan tapi miskin kuota. Berarti nanti fidyahnya katanya untuk ini miskin kuota, dibeliin pulsa. Nah, itu yang tidak boleh. Asal yang terimanya yakin bahwa itu mau jadi makanan atau fidyah. Zakat fitrah bahwa akan jadi untuk hari raya. Nah, itu yang kadang-kadang ya kalau yang menerimanya juga siap. Ya oke. Nah, ya begitulah. Kenapa gitu kita ya? Kalau misalnya kita bayar fitrah itu kita bayar ya di akhir-akhir banyaknya. Kenapa nggak dari awal pembukaan puasa itu langsung bayar gitu Kiai? Masya Allah. Kira-kira apakah memang ada hadis-hadisnya harus mengakhirkan gitu Kiai? Tidak, dititipkan juga boleh. Karena misalnya dalam fikih ada bahasan kalau ada tamu nih berkunjung malam hari raya ke rumah kita, yang bayar zakatnya siapa? Bayar zakat fitrahnya siapa? Itu tamu itu atau tuan rumah? Tuan rumah aja. Nah, itu dia. Jadi mengapa di akhir-akhir? Karena misalnya kan dihitung berdasarkan jiwa. Kalau insya Allah semua panjang umur, kalau di pertengahan kemudian dia meninggal dunia, kita bayar tidak zakat fitrahnya? Tidak ada jiwa. Kalau di pertengahan bulan suci ini ada yang berpulang, fitrahnya dibayarkan atau tidak?
secara umum mungkin tidak, tapi ihtiyaton karena dia pernah puasa setengah bulan oleh keluarganya dibayarkan. Itu sangat baik. Ya, ya. Tapi kalau misalnya kenapa diakhirkan? Ya memang insya Allah menunggu sampai siapa yang insya Allah panjang umur semua untuk masuk Lebaran. Iya. Gitu. Gitu. Intinya supaya tidak terlihat satupun orang yang tidak bersenang pada Benar. Begitu. Ya memang dalam hal ini amilin akan Karena posisinya Ya, jadi tadi disampaikan bahwa zakat itu adalah sedekah dari badan dan sudah beberapa puasa. puasa ya, itu Ya, ya. puasa, sedekah dari puasa sudah banyak. Alhamdulillah kita bisa tahu jawabannya bahwa zakat diharapkan adalah tidak ada yang merasa susah ketika atau Betul. bersedih ketika Hari hari raya. raya gitu. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sedekah Ya. dan dalam keterangan yang saya pahami bahwa ketika diizinkan seorang yang sudah meninggal dunia, saya akan bersedekah. Berarti kan ada sesuatu yang perlu ditekankan dan itu bagus sekali. Barangkali bisa dijelaskan lebih. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima makomnya beda. kasih. Makom? Makomnya beda. Oh, baik. Jadi memang dalam bahasa Arab dan kajian Al-Quran, kajian agama itu kita mudah-mudahan dapat membiasakan diri dengan satu konsep yang kita sebut konsep paradoksal atau konsep gradasi, konsep Gradasi. tingkatan. Jadi misalnya ambillah contoh awaludin ma'rifatullah. Awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Dan kata mengenal Allah ini bisa sangat dalam, bahkan dalam tasawuf misalnya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi dianggap yang paling tinggi. Tapi kok ini disebut awaludin, awal agama. Karena ma'rifat yang di sini dan ma'rifat yang di sini berbeda. Awal agama ma'rifatullah itu adalah mengenal ada pencipta. Itu sudah agama, tahu bahwa ada yang menciptakan kita. Tapi kalau ma'rifatullah yang di sini siapa yang sanggup mencapainya ya? Nah, itu sebagai contoh. Iman juga demikian, Islam juga demikian. Ada iman yang tidak ada Islamnya dalam Al-Quran. Ada orang-orang Arabi datang pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Dan Nabi sampaikan, kalian baru Islam, iman belum masuk dalam hati kalian. Nah, jadi bergradasi. Nah, sedekah demikian dengan infak itu. Ada sedekah yang bermakna umum. Ya, kita mengeluarkan dari apa yang kita miliki. Ya. Tapi pada saat yang sama sedekah itu dari ketulusan, sidqoh, dari kejujuran. Sehingga tabasmuka liwaji akhika sodaqoh. Senyummu untuk wajah saudaramu itu sedekah. Nah, bantuanmu untuk saudaramu itu sedekah. Jadi misalnya ada sebaik-baiknya sedekah atau sedekah yang sangat mungkin kau lakukan tanpa punya apapun. Ada tuh, yaitu tidak mendatangkan gangguan untuk orang lain. Itu sudah sedekah. Kita tidak berbuat apa-apa juga sudah sedekah. Sudah bagus, paling tidak nyakitin orang, tidak gangguin orang. Itu udah sedekah, gitu ya. Nah, dalam makna yang bertingkat itu, jadi termasuk ketika kita menghantarkan sedekah untuk almarhumin, antara lain maksudnya itu adalah di situ ada ketulusan kita, kejujuran kita, kerinduan kita, kebersihan hati kita untuk almarhumin. Karena almarhumin itu dalam misalnya ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Fabasarukal yauma hadid, pandangan almarhumin itu menjadi sangat tajam, itu bukan pandangan lahiriah, tapi pandangan batiniyah. Kalau selama lahiriah nih kita tidak bisa tahu batin satu sama lain. Kalau sudah ruh, ya kan arwah. Jadi mereka sudah bukan tubuh lagi, tapi ruh. Maka yang mereka lihat juga ruh kita. Nah, ketika kita bersedekah,
Mudah-mudahan ketulusan hati kita, Ketulusan. kebersihan ruh kita itu jadi dalam tanda petik indah dilihat oleh almarhumin gitu. Barangkali begitu. Jadi kalau misalkan kalau diizinkan kami kembali akan bersedekah begitu kan ya. Iya, iya. Tidak sholat berarti dia akan seakan-akan memperbarui semua sikapnya Ya. sehingga tidak ada sedikit pun yang menyakitin orang lain. Benar. Kemudian berusaha untuk sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya sehingga kepulangannya bersih. Amin. Begitu. Betul. Allah. Luar biasa. Beda makan.